Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Mahesi, Guru Namaha. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuvah Swaha, Tatsyavitur Varenyam,
Bargo Devasya Dhimmahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhurvuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimmahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Santi Santi Santi. Rahayu Pak Edi. Ya, ayo. Barusan kan kita menjalankan ritual jamaah sang pusaka. Ini di balik cerita ini ada apa? Di balik apa namanya, ritual ini. Di bagian dari adat budaya orang Jawa. Setiap satu Asyura dengan tidak mungkin ini dari mulai Mataram Islam setiap satu suro Jawa adat budaya dari leluhur biasanya dibutuhkan seseorang dari strata masyarakat itu disimbolkan dengan pertama. Kalau bisa kasih haji, bisa bantu-bantu apa mustika itu dari ageman dari ini. Pusaka itu adalah simbol dari strata bahasa sekarang grid ya. Grid, ya. Terus berhubungan dengan momen atau waktu yang baik itu biasanya orang Jawa pakai macam melakukan ritual di saat satu suro itu dari kemenangan itu biasanya ada yang melakukan popo bisu mukul kai hujan itu kita ini suasana ini mungkin diperhatikan tapi tetap kita tidak mau kehilangan esensi itu momen-momen ini kita pakai untuk apa itu salah satu melestarikan budaya hasil-hasil karya leluhur kita untuk wisata kayak tukang haji keris mungkin tombak mungkin apa ini simbol dari leluhur lah kita sebagai generasi penerus kita mengisoi muri-muri macam pelik-pelik aku simbolis terus kembali ke persucian diri Dikembalikan ke diri kita ya Pak ya. atas benda itulah simbolis. Nah, simbolis itu pusaka tidak bedanya kayak kita bicara kita punya pusaka negara Republik Indonesia itu apa Sangsaka Merah Putih juga lebihnya dari simbolis. Jadi ini lepas dari bahasa apa kita
karya leluhur pada batas-batas tertentu. Seperti kita menyembah apa, mendoakan Tuhan bahasanya sudah ya, kita untuk apa? Untuk menghargai dari leluhur. Loh, kita tidak bisa bikin loh, ya loh. Kalau itu sudah sepakat jadi apa? Kita pusaka kembali tadi ke simbol, ya kita hargai bareng-bareng dengan cara kita masing-masing. Kita ada jamasan, karena kita mandiin, kita bersihkan. Mungkin secara ilmiah kan ini terbuat dari besi, logam, itu kan menghilangkan korosi atau mungkin apa karat-karat itu biar tetap terjaga dan terpelihara. Awet itu dan lebih dari itu esensi kita melakukan untuk upacara jamasan masalah kita peninggalan para leluhur kita itu kurang lebihnya. Apakah juga ada kemungkinan mungkin ada sekelompok orang yang meyakini bahwasannya pusaka dari orang leluhur atau dari orang tua mereka itu memiliki yoni atau energi? Apakah itu ada kaitannya dengan camatan itu? Oh, ya pasti ada. Karena kita juga merunut proses pembuatan sebuah pusaka. Dari bahan material aja mungkin para empu, para leluhur kita kan tidak sembarangan milik bahan materialnya. Belum nanti momen waktu hari tertentu itu untuk proses memulai pembuatan. Satu sisi di situ juga waktu penempaan keris atau mungkin pembuatan apapun itu juga pakai laku dan mantra atau kidung doa. Doa adalah simbol permohonan kepada Tuhan. Itu pasti ada yoni-yoni kayak gitu. Tapi kita kan juga tidak bicara sebatas yoninya. Kita bedah dari beberapa sisi. Energi itu ada, kita bicaranya kalau anak-anak sekarang mungkin itu ada joyoni atau energi. Kita kemana? Kurang lebihnya kayak gitu. Kita tetap itu ada yoni. Untuk kaitannya dengan bulan Asyura atau dengan 1 Suro atau bulan Suro, apakah ada pengaruh untuk melakukan sebuah prosesi jamasan di bulan tertentu atau di hari tertentu? Ya, itu pasti ada Mas, karena leluhur kita termasuk mungkin Sultan Agung itu membuat konsep hitungan apa astronomi atau apa ya, atau hitungan waktu atau kala itu kan juga pakai lagu. Ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu yang itu dianggap baik menurut hitungan secara alam. Ya tadi mungkin di tingkat-tingkat keagamaan juga mensakralkan hari-hari tertentu. Kita juga orang Jawa pun juga punya hitungan sendiri untuk memaknai hari-hari pergantian tahun, maksudnya. Kita memaknai ya, kita tingkatkan kualitas secara spiritual, batiniah, baik secara ibadah itu lebih baik lagi ke depannya. Mungkin karena yang kaum muda zaman sekarang kan Ya, tidak banyak mengenal pusaka, cuman yang tahu kita mungkin ditinggali ya, atau milik orang diwarisi. tua, tidak tahu caranya bagaimana menghormati itu, dalam artian menghormati budaya budaya umum ya. Itu ya kita menghormati sebatas penghormatan sebagai itu hasil karya yang maha agung. Kalau saya pikir zaman dulu belum ada mesin bubut ya toh, belum ada ini bisa membentuk literasi literatur yang dinamakan pamor itu begitu luar biasa, dan itu tidak ada di bangsa lain. Ya. Kita bangga jadi orang Jawa
namanya dikeris keluarga pamor, beras entah atau ikan mas ya toh, junjung derajat. Nah itu dari pamor itu dari mana asalnya? Pamor itu dari bentuk hidung, vibrasi hidung yang dimantrakan seorang empu leluhur kita dulu. Itu membentuk garis-garis sendiri, literasi sendiri di dalam besi yang begitu keras, baja, luar biasa. Ini yang kita maknai penghargaan terhadap benda-benda karya leluhur kita. Bicara yoni atau apa, itu kembali kesimpulan masing-masing orang. Ya, karena itu tidak terlihat energi itu. Tidak nyata, tapi ada energi. Kalau zaman sekarang energi itu sing mudah ya apa? Listrik itu juga ada energi. Ya, tidak terlihat, tidak nyata. Lebihnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya tentang Jama Satu Soko ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Generasi terus yang mungkin juga untuk belajar lagi tentang literasi keris, tentang ini semua belajar. Kita nggak tahu yang secara pasti persis nenek moyang kita itu bikin pusaka pasti kan ada tujuan tertentu. Oke, lebih itu yang bisa saya sampaikan. Di luar nanti bisa kita lanjut obrolan di lain karena ini momen yang sangat bagus untuk nguri-uri dan ngurip-ngurip, bahkan ngurup-ngurup tinggalnya leluhur. Kita tidak perlu malu dengan budaya kita bangga. Terima kasih. Oke, kami. Oke, ayo.